Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Esmeradi dengan NIM 210164149 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia pada mata kuliah Keterampilan Berbicara dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Anda Ermawati MPD. Nah, pada presentasi kali ini saya akan membahas tentang bahasa penyiar, di mana penyiar berasal dari kata dasar siar, dan penyiar merupakan sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama, tetapi maknanya berbeda. Penyiar ini memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda, sehingga penyiar dapat menyatakan nama dari orang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Selanjutnya, penyiar. Penyiar merupakan termasuk kata nomina atau kata benda. Orang yang menyiarkan tersebut disebut juga dengan penyiar. Nah, ada beberapa kategori profesi penyiar yang biasa dikenal di dunia pertelevisian dan radio. Yang pertama, news reader atau penyiar yang tugasnya membaca berita. Yang kedua, newscaster, penyiar yang mencari, menyusun berita dan menyampaikan berita tersebut untuk pendengar dan pemirsa. Yang ketiga, reporter, di mana penyiar yang juga menyampaikan reportase dari lapangan. Yang keempat yaitu program announcer, yang penyiar yang membawakan program tertentu atau program khusus seperti pertunjukan atau disebut dengan show, quiz, dan sebagainya. Biasanya disebut juga sebagai MC, host, VJ, atau quiz master. Yang kelima, anchor, penyiar yang berfungsi sebagai terangkai berita. Dua, langkah-langkah membaca berita. Membaca berita tentu kita harus memahami betul isi yang ada pada berita tersebut. Namun, apabila berita yang disajikan tidak dibuat secara runtun akan peristiwa atau kejadian tertentu, tentu seseorang membaca atau pendengar akan kesulitan dalam memahami berita, sehingga apa yang menjadi isi dalam berita akan sulit untuk disimpulkan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam menyimpulkan berita, yang pertama mendengarkan berita dengan seksama. Seksama maksudnya adalah mendengarkan dengan penuh perhatian pada topik atau isi berita. Kenapa hal tersebut dilakukan? Karena agar informasi yang ada dalam berita dapat mudah dipahami dengan memusatkan perhatian atau fokus pada isi bacaan. Kedua, mencatat informasi penting. Informasi penting yang dimaksud adalah informasi yang dapat mewakili secara keseluruhan isi berita. Hal ini dapat dilakukan dengan memastikan unsur-unsur berita yaitu 5W1H. Tiga, membuat pokok-pokok berita. Pokok-pokok berita yang lebih dikenal dengan istilah 5W1H atau what, who, where, when, why, dan how. What dengan arti apa? Pertanyaan yang dapat kita ajukan yaitu apa yang sedang terjadi. Yang kedua, who atau siapa, siapa yang melakukannya. Yang ketiga, where atau di mana tempat terjadinya peristiwa itu. Yang keempat, when, kapan waktu terjadinya peristiwa tersebut. Yang kelima, why atau mengapa bisa terjadi peristiwa tersebut. Dan yang keenam, yaitu who, bagaimana kronologi kejadian peristiwa tersebut. 4. Menyajikan pokok berita menjadi kalimat. Maksudnya adalah setelah mengetahui unsur-unsur berita tadi, susunlah secara runtun atau unsur berita tersebut dengan membuat kalimat yang sesuai dengan isi berita. Maka dengan begitu akan memudahkan proses penyajian berita untuk disimpulkan. Menyimpulkan isi berita berdasarkan pokok-pokok berita. Nah, berita harus memuat informasi penting dan bersifat aktual atau fakta. Peristiwa atau kejadian harus dijelaskan secara lengkap dan utuh apa adanya. Hal ini agar isi dapat berita tetap aktual dan mengandung informasi penting. Setelah menyajikan pokok berita menjadi kalimat, cobalah untuk disimpulkan lagi menjadi lebih ringkas. Tetapi jangan sampai menghilangkan informasi penting yang ada dalam berita. 6. Menyampaikan isi berita secara lisan dan tulisan. Nah, langkah yang terakhir ini, berita disampaikan melalui media cetak dan elektronik. Ketika saat mendengarkan berita, yang harus terpusat dalam pikiran kita adalah mengetahui informasi penting. Dari unsur berita 5W1H tadi, jangan sampai ditinggalkan. Sampaikan dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami oleh orang lain. Menyampaikan berita secara lisan dan tulisan berdasarkan unsur berita yang ada akan memudahkan pembaca atau orang lain memahami isi berita tersebut. 3. Naskah berita
adalah informasi yang mengenai sebuah kejadian atau suatu hal yang akan terjadi dan menjadi pembincangan yang hangat di kalangan masyarakat dalam penyampaian melalui koran, siaran televisi, radio, atau majalah. Yang berikutnya, ulasan tentang syarat teks berita adalah sebagai berikut. Yang pertama, fakta atau aktual merupakan sebuah peristiwa yang nyaman sehingga peristiwa kejadian yang akan disampaikan adalah hal yang nyata, maka akan menjadikan berita dengan efektif dan jelas. Yang kedua, aktual yang merupakan sebuah teks berita wajib dalam sebuah peristiwa yang baru dan yang akan disampaikan sehingga terjadi masih hangat untuk diperbincangkan dalam kalangan masyarakat. Selanjutnya yang ketiga, seimbang. Seimbang ini atau disebut juga dengan netral merupakan teks peristiwa yang dimana memiliki atau tidak boleh memihak kepada siapapun sehingga beritanya akan menjadi seimbang dan dapat diterima pada pihak manapun. Yang keempat, lengkap merupakan sebuah berita yang memang wajib untuk menggunakan unsur dari semua peristiwa sehingga wajib untuk dipenuhi dalam unsur dan dari struktur teks beritanya. Yang kelima, dibuat menjadi menarik. Dibuat menjadi menarik merupakan teks berita dengan peristiwa yang akan disajikan dengan memiliki judul yang menarik karena akan diterima oleh orang banyak dan tertarik untuk membaca berita yang dipublikasikan. Yang keenam, sistematis yang merupakan sebuah berita disajikan secara sistematis sehingga dengan berurutan supaya lebih jelas dan padat hingga bisa mudah untuk dipahami oleh orang banyak. Yang keempat, praktik baca berita. Yang pertama yaitu A, pembuka. Selamat pagi pemirsa. Kembali lagi bersama saya Intan S. Mulyadi di acara Seputar Indonesia. Untuk mengabarkan berita-berita yang teraktual dan tajam dan terpercaya yang kami rangkum dalam Seputar Indonesia pagi ini. B, isi pohon tumbang akibat hujan deras. Pada hari Rabu, tepatnya pada tanggal 3 April 2002, hujan deras yang disertai angin kencang telah menumbangkan sebuah pohon yang cukup besar. Pohon tersebut tepatnya telah menutup jalur busway yang berada di Jalan Tanjung Priok, Jakarta Utara, sehingga bus Transjakarta dari daerah Cicilitan menuju Tanjung Priok terpaksa melewati jalur umum. Menurut warga setempat, kejadian ini terjadi tepatnya pada pukul 12 waktu Indonesia Barat hingga menimbulkan kemacetan yang luar biasa. Kejadian ini tidak merenggut korban jiwa. Yang C yaitu penutup dengan contoh, berita tadi menutup acara Seputar Indonesia pagi ini. Saya, Intan S. Mulyadi, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.